Inilah bagian tubuh Nabi Muhammad yang masih bisa kita jumpai saat ini. Setiap muslim wajib tahu, bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dan panutan bagi seluruh umat Islam yang ada di berbagai penjuru dunia. Nabi Muhammad merupakan seorang manusia pilihan dan segala hal yang beliau lakukan menjadi tuntutan dan contoh bagi pemeluk agama Islam. Dahulu, Nabi Muhammad lahir pada abad ke-570 Masehi, dan beliau wafat pada tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi. Sampai saat ini, wajah Nabi Muhammad tidak pernah terabadikan dalam lukisan atau sketsa apapun. Sehingga, sampai saat ini tidak ada yang tahu bagaimana wajah dari sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini disebabkan karena adanya larangan untuk menggambar wajah Nabi Muhammad atau mencoba membuat ilustrasinya. Hal ini tentu berbeda dengan agama lain, di mana tokoh-tokoh dalam agama mereka banyak yang digambar dan dibuat ilustrasi dalam bentuk patung. Karena itulah, umat Islam tentu ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad kelak di surga. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang kelak bisa berkumpul dan bertemu dengan Nabi Muhammad di surga nanti, amin. Meskipun wajah Nabi Muhammad tidak tergambarkan, namun beberapa bagian tubuh beliau ternyata masih bisa kita jumpai sampai saat ini. Hal ini tentu bisa mengobati rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad. Ternyata, ada beberapa bagian tubuh Nabi Muhammad yang masih bisa kita lihat secara nyata di muka bumi ini. Bagian tubuh Nabi Muhammad yang pertama, yaitu helai rambut Nabi. Beberapa sahabat Rasulullah mengatakan, bahwa rambut Nabi itu memiliki panjang sebahu dan seringkali rontok. Kemudian, oleh sahabat rambut beliau lalu dikumpulkan dan disimpan. Dan akhirnya, beberapa helai rambut Rasulullah yang rontok ternyata masih awet hingga kini. Rambut Rasulullah sendiri ada yang berwarna hitam dan juga putih, di mana rambut itu juga terlihat halus dan bagus. Adapun bagian tubuh Nabi Muhammad yang kedua, yaitu gigi Rasulullah. Dahulu, Rasulullah pernah kehilangan 4 giginya saat peristiwa Perang Uhud. Dalam perang ini, Rasulullah kalah karena kurang bala pasukan dan banyak yang tertawan. Setelah perang usai, sayangnya hanya 2 gigi beliau yang ditemukan. Gigi ini kemudian dibersihkan dan disimpan. Gigi beliau masih awet hingga hari ini dan disimpan di Museum Topkapi Turki. Kebesaran Allah pada bagian-bagian tubuh Rasulullah membuat umat Islam semakin yakin akan kuasanya. Allah telah memberi Rasulullah kesempurnaan sebagai seorang manusia dan kebijaksanaan serta kemampuan untuk memimpin umatnya. Bila suatu saat Anda berjalan-jalan ke negara Turki, maka Anda bisa mengunjungi Museum Topkapi di kota Istanbul. Adapun tapak bagian tubuh Nabi Muhammad yang ketiga, yaitu cetakan telapak kaki. Dahulu, Rasulullah terkadang tidak menggunakan alas kaki ketika berjalan. Karena itulah telapak kaki beliau tercetak di beberapa tempat. Saat ini, ada satu cetakan telapak kaki Rasulullah yang masih tersimpan di Museum Topkapi Turki dan asli bahwa itu adalah benar dari telapak kaki Rasulullah. Adapun bagian tubuh Nabi Muhammad yang keempat, yaitu janggut Rasulullah. Rambut dari dagu beliau saat ini juga ada yang tersimpan di Museum Topkapi Turki. Janggut ini dahulu jatuh ketika Rasul mencukurnya, di mana Nabi Muhammad dan para sahabat pernah memiliki tukang cukur langganan yang bernama Salman. Dahulu, Nabi Muhammad juga suka memelihara janggut. Walau disunahkan untuk memelihara janggut, namun Rasulullah tidak membiarkan janggut di dagunya tumbuh tidak beraturan. Nabi senantiasa mencukur rambut janggutnya agar terlihat rapi. Oleh karenanya, janggut ini dahulu ada yang menyimpannya sehingga sekarang bisa kita saksikan bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sempurna. Keindahan perangainya berbanding lurus dengan keelokan fisik tubuhnya. Wajahnya sangat tampan melebihi ketampanan manusia manapun, bahkan meskipun dibandingkan dengan Nabi Yusuf sekalipun. Dahulu, Allah telah menganugerahi Nabi keindahan seutuhnya hingga tidak dibagi dengan yang lain. Berbeda dengan keindahan yang diberikan Allah untuk Nabi Yusuf, di mana beliau hanya menerima separuh keindahan dan separuh yang lain dibagi untuk makhluk di seluruh penjuru dunia. Dahulu, Nabi Muhammad memiliki perawakan yang sedang, tidak terlalu pendek, tidak pula terlampau tinggi. Selain itu, rambut ikal beliau bergelombang namun tidak keriting bergulung dan tidak pula lurus kaku. Selain itu, badan beliau gempal tidak terlampau gemuk dan dagunya tidak lancip. Nabi juga memiliki wajah tampan dengan bentuk yang agak bundar, dan merupakan seorang manusia yang paling tampan di antara manusia sejagat raya ini. Kemudian, Nabi Muhammad juga memiliki kulit putih yang kemerah-merahan. Matanya hitam pekat, kedua bulu matanya memanjang tidak saling menempel sehingga tampak indah sempurna. Selain itu, beliau lebih sering memandang ke arah bawah daripada ke atas, di mana hal ini menggambarkan sosok manusia yang sangat tawadu dan khusyuk. Nabi juga memiliki kepala dan jidat yang lebar, memiliki hidung yang mancung,
memiliki mulut yang lebar dan wangi, dan memiliki gigi seri yang renggang, sehingga saat berbicara, tampak ada cahaya yang memancar keluar di antara kedua gigi serinya. Selain itu, Nabi juga memiliki pipi yang lebar dan tidak tampak menjulur tulangnya. Lehernya bak lukisan yang elok nan indah serta bersih jernih layaknya warna perak. Nabi juga memiliki bahu yang bidang, serta memiliki bulu yang lebat memanjang dari dada sampai ke pusat. Kemudian, Nabi juga memiliki tapak tangan dan kaki yang tebal dan halus. Laju langkahnya cepat dan tegap. Saat menoleh, seluruh badannya ikut menoleh sehingga menunjukkan pribadi yang menghargai siapapun. Kemudian, di antara kedua bahunya terdapat khotamun nubuwah atau tanda kenabian. Perangainya juga amat lembut, ramah dan berwibawa. Di mana ketika ada sepasang mata yang melihatnya, pastilah ia akan langsung menaruh hormat padanya meski baru pertama kali memandangnya. Siapapun yang berkumpul dan mengenalinya, maka ia akan mencintainya. Nabi Muhammad juga memiliki keringat putih yang berbau harum sekali. Bahkan saking wanginya, sampai-sampai Ummu Sulaim menjadikannya sebagai parfum. Semoga kita semua kelak bisa berkumpul dan memandang wajah mulia Nabi Muhammad di dalam surga nanti. Amin. Wallahu a'lamu bishawab.